Nah, sekarang saya tanya, Yesus punya sifat maha nggak? Ya, Apa dia? Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penyelamat, Maha Benar, Maha Kuasa. Oke, dia maha menciptakan nggak? Ya, Apa yang dia ciptakan? pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Yesus itu adalah Allah. Ya, Oke, di dalam Matius tadi saya menerangkan dia bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. ya. Nah, itu Bapa itu siapa bagi Yesus? Itu tadi saya bilang, jangan dipisahkan. Esensinya Loh. di situ adalah dia yang menjadi manusia. Oke, itu Tuhan udah yang oke menjadi satu. manusia supaya Esensinya manusia ya. Oke, bisa esensinya. mengenal Tuhannya secara Ya, kemanusiaan. esensinya. Sekarang saya tanya, pada waktu dia di bumi, apakah dia memiliki sifat keilahian? Punya. Oke, pada waktu dia merasa lapar, dia datangi pohon ara. Kenapa Yesus tidak tahu kalau pohon ara itu belum musimnya berbuah? Belum berbuah. Perbedaan keyakinan. Karena saya punya iman dan keyakinan segala sesuatunya di kolong langit ini adalah kehendak Tuhan. Oke, itu dulu. Tapi secara pribadi, saya sebagai pengikut Tuhan, saya harus menerima itu semua perbedaan. Nah, itu. Lalu yang membuktikan saya ini pengikut Tuhan apa? Saya harus berdamai dengan diri saya, dengan sesama, meskipun itu dalam konteks perbedaan. Di situ letaknya saya memposisikan Tuhan itu adalah di atas segalanya. Itu. Oke, tadi bicara tentang kekristenan. Tadi pertanyaannya di saat ayat itu tadi yang di Matius dibacakan. Ya, di Kan Markus. Markus tadi ya. Kalau yang saya imani kan Yesus itu adalah pengejawantahan daripada Tuhan dalam wujud manusia supaya manusia yang saking bebalnya saat itu supaya bisa bicara, bisa diyakinkan siapa Tuhan yang kasih itu, siapa Tuhan yang penyayang itu, yang maha kuasa itu, yang maha bisa itu, untuk lebih mudah meyakinkan umat manusia meskipun saat itu banyak menyangkalnya termasuk orang Yahudi itu sendiri. Saya kira begitu. Nah, Oke, itu. Jadi narasi yang itu paparkan sama saya itu berdasarkan dari mana? dari Alkitab. Tapi kalau ditanya di ayat mana, ya saya nggak bisa rincikan. Ya terus terang. Assalamualaikum guys. Kesempatan kali ini kita akan tampilkan perdebatan seru antara Mualaf Nora versus Kang Kabel. Yang mana debat ini berlangsung pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025. Teman-teman, bagaimanakah keseruan perdebatan ini? Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah atau keilmuan yang bisa kita petik dari perdebatan ini. Selamat menyimak. Nah, terus oke, itu mengatakan seperti itu dari Bible sendiri. Nah, sekarang yang saya kutip tadi itu dari Bible. Nah, ini ini begini. Itu sementara tidak bisa menunjukkan datanya sama saya. Oke, ya. Ya, jadi kalau itu tidak bisa menunjukkan datanya sama saya, bagaimana bisa Kristen meyakinkan kepada, jangankan kepada Muslim ya, jangan gak usah kepada Muslim, kepada yang lain, Paham, saya paham. kalau Yesus itu adalah Tuhan, sementara data yang itu tunjukkan itu tidak ada sama sekali. Jadi gini, kalau untuk detailnya di ayat mana nih, tapi minimal saya juga meyakini sesuatu itu bukan hanya karena ikut-ikut, bukan. Saya pernah baca, lalu menguji lewat logika saya dengan falsafah hidup yang saya pahami, itu saya uji. Ya, oke. Jadi gini, Jangan terlalu panjang itu, biar enak kita dapat apa poinnya. Nah, oke, bilang menguji dari logika saya. Oke, kita uji logika ya, logika itu. Sementara sebelum menguji, saya mau sapa dulu si Tang Sere. Tang Sere, biar tahu saya Muslim apa Kristen. Ya bang. Assalamualaikum. Islam, Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan bang? Saya di sini tidak menaikkan Islam, maaf ya. Islam ditahan dulu. Ini dekat rumahnya Suma, Bang Suma dekat rumahnya. Masya Allah, salam buat beliau. Semoga abang dengan keluarga semua sehat. Silat ini Iya bang. Kalau bisa kasih terus saja, tidak apa-apa. Iya, izin ya abangku ya. Assalamualaikum. Salam. Ya, kita pakai akal dulu ya bang. Berarti runtuhkan keimanan, betul ya? biar kita kasih sedikit lagi ya, minimal biar nanti orang nggak berpikir bahwa saya ini hanya ngada-ngada pemahaman saya atau kayak itu kan satu ayat tadi ya. Tapi saya juga pernah baca dalam kitab bahwa pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan dia. Kira-kira begitu. Artinya apa? Oke. Nah, di situ ada penjelasan lebih lanjut bahwa ya Yesus itu adalah firman itu dan firman itu adalah Allah atau Tuhan itu sendiri gitu loh.
Oke, oke, oke. Oke, kita nanti jabarkan ke situ juga. Ini kita pakai logika dulu ya, itu ya. Secara logika ya, definisi Tuhan adalah sesembahan. Betul tidak? Tuhan itu adalah sesembahan. Jadi gini. Nggak, Bang. Sesembahan. Jangan bilang jadi gini, Bang. Kita menurut KBBI dong. Bentar itu, bentar. Oke, Kalau definisi persi- Tuhan bagi Abang itu apa? Tadi kan di awal juga udah saya jelaskan. Bagi saya Tuhan itu adalah entitas tertinggi yang maha kuasa, maha penyayang, maha pengasih, dan Nah, yang maha maha segala. kuasa itu kan diapakan kepada Tuhan, Bang. Cuman Abang ini. Iya. Ya udah, definisi Tuhan adalah sesembahan. Betul tidak? Jadi gini, kutanya dulu itu, Aduh. kalau Permalim di orang Batak, itu orang Batak kan? Jangan dulu ke Parmalim, Bang. Kita sekarang, Nah, iya, kan ini kata Abang, Gini Abang toh, dia kan tunggu mendefinisikan dulu. Tuhan juga. Tuhan jadi kan sesembahan, tapi sesembahan di dia dengan Nah. sesembahan itu kan berbeda. Maka Mungkin. ini sekarang bukan soal bukan sesembahan yang berbeda-beda. Definisi Tuhan itu adalah sesembahan. Dia Kalau mau saya menyembah belum sepakat. Aduh, Bang. Oke, kalau gitu Tuhan itu apa? Kalau makanya saya bilang, tadi saya bilang, Tuhan itu adalah entitas tertinggi yang maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang, maha segalanya. Dan di luar nalar sifat-sifat maha kemampuan tinggi, manusia maha lah. kuasa, maha kapasitasnya. kemaha-mahaan itu dimiliki oleh siapa? Dimiliki Tuhan. Nah, udah. Jadi, definisi, Abang tahu arti definisi nggak sih, Bang? Tuhan Tahu. adalah, jabarkan sama saya. Tuhan adalah, Udah tadi udah saya jawab, entitas tertinggi yang mana saya tidak kehidupan- tanya sifat, Bang. Itu adalah sifat, Bang. Sifat-sifat Tuhan, maha kuasa, maha pencipta, maha mendengar. Itu sifat namanya, Bang. Sekarang saya tanya, definisi Tuhan. Abang tahu nggak sih definisi Tuhan? Oke, katakan saya nggak tahu apa. Menurut itu apa definisi? Tuhan itu kan adalah sesembahan yang memiliki sifat kemahaan. Ya sudah, intinya poinnya apa? Bukan Kita kan entinya, bicara- Bang. Sekarang logika Tidak, aja maksudnya dulu, bukan Bang. lebih ke Oke, pengertian sabar arti dulu, sabar kata-kata dulu. ya. Itu menjabarkan, saya pikir itu paham. Saya paham. Nah, kalau gitu coba cari di KBBI Tuhan itu apa? Ya, tapi kan itu kan memahami harus Nggak bisa kayak begitu dong. KBBI. Contoh, kalau itu Loh, bilang Bang. Bang, sebentar. Abang di sekolah belajar bahasa Indonesia nggak? belajar, saya bentar 10 saya. Nah, oke, nggak memakai kamus. Jadi gini loh toh. Iya, Aduh, tahu. jangan jadi gini lah, Tok. Kalau itu juga kalau berdiskusi cara kayak begitu saya juga tidak suka. Jadi gini. Jadi gini. Jadi gini. Itu aja terus dari tadi. Kang Kabel ketika akan berasumsi ya. Bahkan dia ketika ditanya definisi Tuhan menurut KBBI itu, apa dia tidak bisa menjawab. Tuhan menurut KBBI. Tuhan adalah sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya, yang maha esa. Itu Supaya ilmu saya kita- hanya itu terus yang mau menjabarkan. Saya kapan supaya ngomong? kita dalam memahami Saya kapan sesuatu ngomong, itu Toh? tidak Saya kapan terlalu ngomong? menyempit. Gitu Loh, loh. perasaan saya itu dari tadi yang menjabarkan panjang kali lebar. Saya Poinnya diam kan aja. sama. Itu yang Oh, ini. membantah. Dengar, oke. Saya tidak Ayah membantah. itu sama dengan Aduh. suaminya istri. Kira-kira kan begitu. Dari siapa yang menerjemahkan kan gitu. Tapi punya kan sama. Si bapak atau ayah. Kira-kira Saya tidak begitu, Beko. tidak lari ke bapak ayah. Sekarang Ini saya kan tanya sama aduh, kapan saya mau ilustrasinya. ngomong? Saya Oke, kapan mau siap. ngomong? Lucu, dari tadi dia yang ngomong di room muslim. Ya, Banyak yang lanjut. bilang turunin saja. Lucu gitu loh. Nggak apa-apa kalau saya Definisi. diturunin. Astagfirullahalazim. Makanya kan Aduh, ini itu. bagian dari diskusi. Lanjut, Leto, lanjut. Bagian dari diskusi, tapi kalau Anda tidak mau mendengarkan juga dari saya, bagaimana kita mau diskusi? Anda saja yang ngomong. Iya, saya dengarkan. Oke, silakan. Nah, Anda sendiri mengatakan definisi Tuhan itu saya bilang sesembahan. Tidak. Tuhan itu adalah sesembahan yang memiliki sifat. Sifatnya kemahaan. Maha kuasa, maha melihat. Itu adalah sifat, Bang. Nah, sekarang saya tanya. Yesus punya sifat maha enggak? Ya, Apa dia? maha pengasih, maha penyayang, maha penyelamat, maha benar, maha kuasa. Oke, dia maha menciptakan enggak? Ya, Apa yang dia ciptakan? pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi, Yesus itu adalah Allah. Ya, Oke, di dalam Matius tadi saya menerangkan dia bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Matius pukul 11.25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepada MU, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. ya. Nah, itu Bapak itu siapa bagi Yesus? Itu tadi saya bilang, jangan dipisahkan. Esensinya Loh. di situ adalah dia yang menjadi manusia. Oke,
Itu Tuhan udah yang oke mengirim satu. supaya Esensinya manusia ya. Oke, bisa esensinya. mengenal Tuhannya secara Ya, kemanusiaan. esensinya. Sekarang saya tanya, pada waktu dia di bumi, apakah dia memiliki sifat keilahian? Punya. Oke, pada waktu dia merasa lapar, dia datangi pohon ara. Kenapa Yesus tidak tahu kalau pohon ara itu belum musimnya berbuah? Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh, ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Markus 11:13. Belum berbuah. Ya, di dalam Markus 11 nomor 12. Yesus dengan 12 muridnya mendatangi pohon ara karena mereka sudah merasa lapar. Yesus melihat pohon ara itu belum berbuah, hanya berdaun. Karena memang belum musimnya, dikatakan di dalam Markus 11 nomor 12 tadi. Nah, pertanyaan saya, Masalahnya apa? dia lapar karena kedagingannya. Sekarang, ketika pohon ara itu belum memang waktunya bermusim, kenapa dia kutuk? Kenapa dia tidak tahu belum musimnya? Bukankah Yesus yang menciptakan pohon ini bermusim-musim buahnya? Contoh, pohon durian. Bukankah itu durian itu adalah musiman? Bagaimana mungkin dia berbuah bulan 12, datangi pohon durian bulan 8, bulan 9 yang belum musimnya. Terus itu menebang. Ditanya sama orang, kenapa abang tebang pohon durian, dia tidak berbuah? Bagaimana mau berbuah bang, sementara belum musimnya? Kenapa Yesus tidak tahu belum musimnya pohon ara? Kalau dia memiliki maha sifat, maha kuasa, maha mengetahui. Tadi kan itu bilang Yesus melihat pohon ara belum berbuah. Melihat artinya menyaksikan. Pak tanya. Bang, dia merasa lapar bang, makanya dibaca Bible-nya bang. Oke, Yesus kan? dengan 12 muridnya merasa lapar, mendatangi Ya. pohon ara, tetapi ketika dia melihat pohon ara itu belum berbuah dan dia mengutuknya. Ya. Oke, Nah, jadi pertanyaan saya, kenapa dia tidak tahu pohon ara itu belum musimnya berbuah? tidak tahu belum berbuah atau dia melihat memang sedang tidak berbuah. Bang, makanya baca bang. Ya, saya kalau kasih tahu data. Baca aja biar saya tanggapi ya. Makanya saya bilang tadi saya bukan orang Alkitab, tapi saya pahami. Bisa Terus abang terjemahkan naik ke keseluruhan. sini mau modal apa bang kalau saya hanya terus yang menunjukkan data? Kita di sini diskusi pakai data dong bang, jangan pakai pemikiran masing-masing. Gimana sih Bacakan abang? datanya biar saya tanggapi. Terus saya ketika meminta data sama abang, apa yang abang miliki? Tadi saya datang bukan saya mau membawa data untuk membantah apa yang ibu yakini, Terus bukan. abang mau berdiskusi sama saya memakai apa modalnya itu? Jadi tadi saya Kita hanya bilang modal comor. Aduh, Tok, susah lah kalau kayak gitu, Tok. enggak begitu. Jadi kita gini aja, tetap slow, tenang ya. Bukan tetap selalu tenang itu. Anda mau berdiskusi sama saya, itu mau berdiskusi. Yang didiskusikan ini harus memakai data, toh. Kalau nggak memakai data, hasil pemikiran, ya lebih bagus nggak usah Iya, diskusi. datanya Nah, kalau kita sekarang kalau- Markus 11, coba baca aja dulu Markus 11. Itu Biar aja kau yang tahu. baca, itu aja yang baca. Saya nggak Aduh. ambil itu. Bacakan. Nih ya, keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Dia pikir memang Melihat. berarti sudah... Bukan Abang tahu tidak nggak merasa? tahu bahwa bukan tidak tahu bahwa pohon ara itu tidak berbuah kan? Makanya Ya, dengarkan saya dulu itu. Makanya kau punya Bible itu dibaca dulu. Ini itu saya baca belum selesai, makanya diam dulu. Oke lah. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Oke. Nah, kenapa Yesus tidak tahu kalau dia memang maha tahu? Dari mana itu mendefinisikan dia tidak tahu? Allahu Akbar. Jadi, Kau dengarkan dia lagi tidak ya. berbuah karena Makanya memang dulu. pada nyatanya belum- Makanya bukan pada katanya musimnya. kepada pohon itu. Loh. Jadi dia gini, mendatangi bentar, pohon. bentar. Itu, dengar Dia dulu mendatangi itu. pohon ara untuk apa dulu? Dengar Saya tanya dulu. dulu. Dia Jadi- mendatangi pohon ara. Udahlah. Itu Saya tidak berdiskusi sama orang itu. Kau tidak mau bawa Biblemu, terus kau terus yang ngasih ngomong sama saya. Saya nggak suka sama kau. Kamu naik ke atas ini kalau nggak bawa data, bawa apa? Comor. Saya nggak suka yang kayak gitu loh. Dia baca dulu Bible-nya. Dia karena merasa lapar, makanya dia datangi pohon ara. Ngapain dia datangi pohon ara kalau dia tidak lapar? Gaya tadi saya pikir memang pandai.